tahun 1998 itu adalah setelah kerusuhan ya. Jadi memang Citraraya pada waktu itu sangat sedikit mencekam ya, mencekam, kemudian bahkan untuk gedung-gedung atau ruko itu banyak bekas-bekas habis terbakar. Jadi pagi-pagi itu Luar harus masak dulu ya biasa. Bu ya. Betul Masak Pak, kami dulu, bahkan iya, terus bawa kami rantang bahkan kayak mau ke sawah gitu ya Bu. Padahal ini iya, mau ngajar Bu. iya. Dan pada Nah, suatu saat itu pernah ketika saya diantar oleh suami saya pikir itu dengan ojek ya. Jadi saya mengeluarkan uang waktu itu selembar uang 5.000 karena memang waktu itu ojek itu di 98 itu sekitar 5.000. Jadi saya akan membayar uang 5.000 itu kepada suami saya. jadi Ini. dari dua sisi ya, di sekolah ada muridnya, di yang lain itu juga dari rumah itu. Jadi Ya, nanti kalau pembelajaran terbatas begitu, Pak Mul. oh kita Kita sudah pakai siap kamar. itu Pak. Tarakan Kamar kita interaktif kita itu. sudah siap. Masing-masing unit sudah ada. Jadi sepanjang hari ya harus bersyukur terus. Betul, Pak Oke. Mul. Setiap hari tanggal 25 Pak Mul, sehingga kita bersemangat Oh, begitu ya. jadi tanggal kita ganti 25 gitu ya tanggalnya Iya, itu ya. betul. Oh ya. Selamat datang di Transport Station, Tarakanita Transformation Podcast Station. Bagi Anda yang telah mendapatkan akses untuk mengikuti podcast ini, diharap menyediakan camilan dan minuman kesukaan Anda, karena perjalanan perubahan dimulai dari sini. Podcast ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan dikerjakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada, baik itu di Bengkulu, di Lahat, di Jawa Tengah, di Surabaya, di Yogyakarta, di Jakarta, di Tangerang, di Timor Leste, di Solo, di Jawa Tengah, dan tentunya para alumni yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Wih, Malam hari luar ini biasa. kita akan mengadakan apa Bu Paska? Nah, pada malam hari ini, dalam 1 jam ke depan, kami berdua akan menemani para pemirsa dimanapun berada dalam acara podcast Transportation Tarakanita Transformation Festival 2021. Jargon kita pada malam hari ini adalah Karena karena perubahan perubahan berawal dari kita. Tentunya malam hari ini kita dalam keadaan sehat ya untuk menyaksikan acara ini. Dan untuk tema malam hari ini adalah bekerjalah dengan keras, cerdas, ikhlas, dan sampai pekerjaannya membekas. Baik Bu Paska, malam hari ini kita kedatangan para bintang tamu ya? Bintang tamu atau narasumber nih? Betul sekali Pak Mul, narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Iya, oke kita cek dulu mic-nya karena ini kan pandemi jadi kita jauh-jauhan ya. Betul Tapi Pak tidak Mul. mengurangi semangat kita untuk saling ngobrol tentang Tarakanita. Kita cek dulu yang pertama. Halo Pak Andre. Halo, selamat malam Pak Mul, Bu Paska, Bu Daryati, Bu Yohana. Selamat malam Bapak Ibu, Suster, anak-anak yang ada di rumah. Salam sehat, semangat. Selamat malam Pak Andre. Selamat malam, Pak Pak Andre. Andre ini adalah kepala sekolah di SD Tarakanita Citraraya. Itu narasumber kita yang pertama. Terus yang kedua siapa Bu Paska? Yang kedua di sini ada Bu Daryati. Bu Daryati ini dari SMP Tarakanita Citraraya, mengampu guru agama.
Halo Bu beliau. Daryati, selamat malam. Selamat malam Bu Pasca, Pak Mul, Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak semua. Selamat malam. Selamat Sehat. berjumpa dengan kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh kreatif. Oke. Terima kasih Bu Daryanti. Yang ketiga adalah Ibu Yohana. Ibu Yohana, silahkan memperkenalkan diri. Halo, selamat malam Pak Mul. Selamat malam Bu Pasca. Selamat Malam buat suster dan teman-teman semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Saya Bu Yohana. Pokoknya salam sehat terus. Oke, Luar baik. biasa. Luar biasa, perkenalan sudah, menyapa dari ujung sana sampai ujung sini sudah. Kita masuk pada pertanyaan. Mohon siap ya. Yang pertama adalah tentang Tarakanita, tentunya yang kita obrolkan pada malam hari ini. Tapi begini Bu Pasca, saya lihat ini dari Bapak Ibu dan kita juga ini tidak berseragam. Jadi walaupun tidak berseragam ya, tapi kita tetap mempunyai semangat Tarakanita ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti yang diobrolkan lain walaupun kita tidak pakai seragam Tarakanita. Begitu ya. Betul Pak Mul. Setuju, Yang Pak pertama Mul. adalah ini tentang berkarya. Jadi mungkin ada cerita khusus ya, cerita bagaimana senangnya menjadi seorang pekerja atau karyawan Tarakanita. Siapa yang mau memulai? Silahkan. Atau yang paling senior, atau siapa ini yang paling senior? Pak Andre dulu atau Bu Daryanti dulu? Ya Pak Mul, ini terima kasih sekali kalau cerita masa lalu, karena saya itu kan di Tarakanita sudah cukup lama, walaupun lebih lama dari Bu Daryati. Bu Daryati Tahun lebih berapa lama. itu Pak? Tahun berapa? Saya masuk tahun 1999 Pak. 1999. Iya. Luar biasa. Jadi Sudah lama cukup ya, Pak, lama ya, 20 tahun lebih. Jadi dari awal masih di ruko sampai sekarang sudah memiliki gedung, itu memiliki ya nostalgia yang banyak dengan Tarakanita. Dari yang muridnya masih sedikit karena memang tempatnya tidak ada, sampai sekarang muridnya sudah 600 lebih. Ini sungguh perjuangan bersama teman-teman yang tentu saja pasti ada suka dan dukanya. Tapi lebih banyak sukanya Pak Mul, itu pasti, karena sampai sekarang pun kita masih suka ya dengan Tarakanita tentu saja begitu. Masih bisa bertahan sampai saat itu. Saat betul, ini ya? betul. Gitu ya. Sungguh Karena luar biasa. Karena itu karena suka ya, bukan karena duka ya, berarti ya. Betul. Ya. Karena memang kalau duka itu pasti ada, tapi kan ini hanya sebagian, yang utama adalah sukanya. Yang jelas saya senang sekali dengan teman-teman, kompak. Jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa bekerja sama, bisa saling memotivasi. Kalau ada kesusahan ya kita saling membantu. Ini yang menguatkan. Tentu saja yang utama ini kekeluarganya sungguh saya rasakan luar biasa selama 20 tahun lebih itu di Tarakanita. Ini yang menjadi penguat. Kalau dukanya, nah kalau saya sendiri ya pasti karena rumahnya jauh ya itu saja. Kalau pas hujan itu ya memang agak ya apa istilahnya, motivasinya agak dulu, tapi tetap semangat. Itu tetap semangat tuh. Iya. Tetap semangat. Tetap semangat. Berarti tadi alasan bertahan itu karena apa ya, saling bisa membantu ya di antara karyawan di situ ya. Terus ini Pak, tentunya bekerja di Tarakanita itu tidak hanya bekerja terus ya di Tarakanita, tetapi ada pelayanan juga. Itu bagaimana Pak cara membagi pekerjaan di sekolah dengan melayani masyarakat umum, misalnya di RT, di RW, atau bahkan di gereja, begitu Pak? Nah ini
kita sebagai guru itu kan kalau di masyarakat sebagai panutan, sebagai andalan Pak, biasanya seperti itu. Iya. Dan kita sebagai masyarakat selalu siap Pak. Iya, digugu lan ditiru itu ya Pak ya. Betul. Nah itu. Nah, kita berusaha untuk menempatkan itu. Artinya di masyarakat kalau ada yang membutuhkan, termasuk kita kan kebetulan jadi pengurus RT RW, kemudian di gereja juga ada tugas khusus ya, kita pasti mendukung semuanya. Tentu saja kita membagi waktu sebaik-baiknya karena memang kesemuanya itu penting. Kita bekerja juga penting, di kehidupan masyarakat juga penting karena kita tetap sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota gereja tetap harus bisa mengabdikan dirinya di berbagai tempat tersebut. Ya, karena nilai-nilai Tarakanita itu juga harus dikembangkan di masyarakat begitu ya Pak ya. Betul, itu yang utama Pak. Itu. Ya, betul. Nilai-nilainya Tarakanita itu jangan sampai lupa dibawa ke masyarakat, tidak hanya di lingkup gedung di situ aja begitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik Pak Andri, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya siapa ini? Bu Pasca. Kalau Bu Yohana gimana nih Bu Yo? Udah berapa lama nih di Tarakanita, Bu Yohana? Saya di Tarakanita tuh udah sama ternyata sama Mr. Andre. Ternyata kita masuknya sama ya, Zed, tahun 1999. Cuman waktu itu kalau saya nggak salah saya bulan Februari, jadi 99 awal. Nah, masuk di Tarakanita itu waktu itu saya ingat-ingatnya gini. Tarakanita, sekolah yang besar, sekolah yang punya nama, tapi saya gini, di ruko. Waktu itu saya kaget, ruko itu apa ya? Namanya juga orang kampung, nggak tahu ruko. Ternyata di ruko. Nah, ternyata gedungnya baru dari kampung gitu. Iya. Berarti pertama kalinya menginjakkan kaki di Jakarta gitu ya Bu Yo ya? Betul. Sebenarnya saya menginjakkan kaki di Jakarta tahun 92 Bu Pasca. Tapi saya disayang sama dicintai Suster Yusta tahun 99 itu Bu Pasca. Lalu ada alasan tersendiri nggak nih Bu? Alasan tetap bertahan di Tarakanita sampai saat ini? Oh pasti Bu Pasca. Karena kenapa kalau saya punya alasan berarti kenapa saya sampai saat ini masih di Tarakanita. Itu memang seperti Mr. Andre tadi bilang, saya banyak sukanya. Karena apa? Waktu itu saya pertama kali di sini ditempatkan di TK. Nah, TK itu kan kita sama temen anak-anak kecil. Terus yang notabene mereka itu periang, gembira. Nah, terus lingkungan antara teman-teman itu kerjasamanya luar biasa. Entah itu dengan teman, dengan orang tua murid. Wih, luar biasa Bu Pasca. Ada yang sangat mengesankan, sangat mengesankan. Kita itu ada lomba drum band. Waktu itu lomba drum band tingkat nasional. Nah di situ ada yang emak-emak hamil mau melahirkan, dia benar-benar berbondong lari-lari, pengen mendisplay semua alat-alat biar kita menang. Ternyata luar biasa, Tuhan menjawab dengan semuanya. Kita juara 1 Bu Pasca. Itu kalau dukanya udah tahu sendiri. Kalau di ruko kan ke jalan ngoeng gitu, jadi memang kalau dukanya mungkin waktu itu kan ada TK, ada SMP, di atas ada gereja, kita harus berbagi. Mungkin untuk keriangan anak-anak agak berkurang begitu. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya Bu Yohana. Nah, untuk Bu Daryati sendiri nih, gimana nih Bu? Oke, terima kasih Bu Pasca. Terima kasih. Kebetulan saya di Tarakanita itu sejak tahun 1998 ya Bu ya. Berarti sekitar 23 tahun ya Bu ya. Wow, nah, selama 23 tahun. Wow. Iya. Kebetulan kami berkarya di Tarakanita Citraraya. Dan apa yang membuat kami senang itu yang pertama dekat dengan rumah gitu ya. Dekat dengan rumah, kemudian yang kedua bahwa dari tahun 1998 tadi yang apa yang diutarakan Bu Yohana itu memang benar ya. Tahun 1998 itu adalah setelah kerusuhan ya. Jadi
memang Citra Raya pada waktu itu sangat sedikit mencekam ya, kemudian bahkan untuk gedung-gedung atau ruko itu banyak bekas-bekas habis terbakar, sehingga memang suasananya tuh memang sungguh-sungguh menjadi tanda tanya bagi kita, terutama waktu itu saya ketika masuk di gerbang Citra Raya itu saya mencari juga sekolah Tarakanita ada di mana ya, karena yang kami bayangkan bahwa sekolah Tarakanita itu sekolah Tarakanita yang besar ya, seperti yang di Jogja, kemudian di Solo itu semuanya sudah memiliki gedung ya, Jakarta. Tetapi ternyata ketika saya masuk di Tarakanita itu ternyata baru membuka Tarakanita. Waktu itu memang dari KBTK ya, KBTK lebih dulu, baru ada SD, baru kami SMP ya. Nah, waktu itu murid kami yang pertama itu 21 orang. Nah, kami sangat dekat sekali ya dengan anak-anak ya. Kebetulan satu kami kelas waktu berarti itu masih Ibu ya. Iya. Satu kelas ya Bu ya. Iya, satu kelas. Kebetulan kami masih muda ya Pak ya, habis kuliah ya. Setelah kuliah langsung berkarya. Jadi sama anak-anak itu sangat dekat sekali ya. Sangat dekat sekali, kemudian relasinya baik di kelas maupun ketika istirahat itu kita saling bercanda bersama, kemudian bahkan makan bersama dengan anak-anak karena memang tidak ada kantin ya. Jadi anak-anak bawa bekal, kami pun juga bawa bekal masing-masing, kita bisa saling bertukar bekal dan sebagainya. Jadi seperti kayak keluarga gitu ya antara iya, guru betul dengan sekali murid Pak itu. Ya. Betul Jadi sekali. bisa... Kemudian guru-gurunya pun juga kita waktu itu baru berapa ya, sekitar 5 atau 6. Nah, kebetulan ditambah juga dari Gading Serpong karena kami hanya berempat kalau nggak berlima ya. Jadi untuk Bapak Ibu gurunya itu seperti keluarga. Termasuk salah satunya adalah almarhum Bapak Santo, itu menjadi guru bagi kami ya. Beliau adalah orang yang sangat disiplin, kemudian teliti, bahkan bisa ngemong sama kita-kita yang masih muda begitu, sehingga membuat kita itu menjadi betah untuk bertahan di Tarakanita. Wow, berarti benar-benar merintis awal Tarakanita dari nol ya Bu Daryati ya, Pak Andre, ya, Bu Yohana. Jadi pagi-pagi itu harus masak dulu ya Bu ya? Betul masak Pak, dulu, kami bahkan iya. Terus bawa rantang kayak mau ke sawah gitu ya Bu, padahal iya, mau ngajar Bu. Iya, betul Pak. Bahkan untuk di awal-awal selain saya mengajar sebagai guru agama ya, karena kebetulan kan muridnya hanya satu kelas ya. Jadi kami bertemu dengan anak hanya 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, kami juga diberi tugas tambahan sebagai tata usaha. Sebagai tata usaha, kami yang membantu untuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya berkait dengan administrasi peserta didik. Kemudian ketika pagi yang disampaikan Pak Mul tadi benar, kami dari asrama, kebetulan ada asrama putri ya, kami pagi itu memasak, kemudian membawa bekal, termos pun juga kami bawa karena kan di sana belum ada peralatan yang lengkap ya. Jadi kami bawa termos, kemudian bawa bekal untuk makan siang yang ada di ruko itu, sehingga memang sungguh-sungguh kekeluargaan itu sangat erat sekali ya. Kita merasakan bahwa satu keluarga di situ yang saling membantu, saling melengkapi, bahkan saling memberikan support atau dukungan, itu yang terpenting. Oh, jadi itu alasan ya masih bertahan ya Bu ya, sama iya, dengan betul. Pak Andri tadi ya. Kekeluargaan yang harus digarisbawahi adalah kekeluargaan. Terus ini Bu, terkait dengan pekerjaan, dengan pelayanan di masyarakat, saya lihat Ibu itu juga mondar-mandir di gereja, di rumah Tuhan. Nah, itu cara membaginya itu seperti apa Bu? Padahal Ibu kan punya keluarga, punya anak, dan tanggung jawab itu harus ditinggalkan. Itu cara membaginya seperti apa Ibu? Terima kasih Pak Mul ya. Kami untuk melakukan pelayanan, kami bukan berarti meninggalkan keluarga ya. Artinya justru pelayanan kami itu didukung oleh keluarga ya. Karena dukungan dari keluarga itu, maka kami memberanikan diri untuk terjun di dalam pelayanan, termasuk di gereja atau di RT sini ya, di lingkungan perumahan sini. Nah, kemudian kalau membagi waktu pelayanan itu biasanya kami di hari Sabtu Minggu itu memang menyisihkan waktu untuk melaksanakan pelayanan, entah itu pelayanan untuk anak-anak penerimaan sakramen, entah itu sakramen komuni pertama, sakramen baptis ataupun sakramen krisma ya. Kemudian
di hari Minggu itu kami juga menyempatkan waktu sekitar pukul 10 sampai 11.30 itu juga mendampingi anak-anak yang bersekolah di negeri dan swasta non-Katolik yang tidak mendapatkan pendidikan agama di sekolah. Jadi kami mendampingi mereka. Oh, cukup sibuk sekali ya Ibu ya. Yang saya tanyakan ini dengan suaminya harus pakai surat izin atau gimana itu Bu? Terima kasih Pak. Kalau dengan suami Pak Ponco itu tidak pakai surat izin Pak ya. Artinya justru malah Pak Ponco itu yang mendukung. Kebetulan saya itu tidak bisa naik motor ya Pak. Tidak bisa naik motor, tidak bisa naik mobil, hanya bisa naik sepeda. Karena tadi ya, waktu itu di desa itu jarang sekali orang punya motor ya. Punyanya sepeda. Kalau kemana-mana naik sepeda kan agak lama ya Pak Mul ya. Jadi suami saya justru yang mengantar Pak. Dan pada suatu saat itu pernah ketika saya diantar oleh suami saya pikir itu dengan ojek ya. Jadi saya mengeluarkan uang waktu itu selembar uang 5.000 karena memang waktu itu ojek itu di 98 itu sekitar 5.000. Jadi saya akan membayar uang 5.000 itu kepada suami saya karena saya pikir itu tukang ojek, karena saya kemana-mana itu biasanya dengan tukang ojek dan hampir hafal ya di perumahan, bahkan di beberapa perumahan itu hafal ya tukang ojek itu karena memang saya sering dengan mereka ya. Jadi dengan Pak Ponconya mau bayar 5.000 begitu Bu? Iya, karena waktu itu saya pikir itu tukang ojek, jadi lupa karena diantar oleh Pak Ponco ya. Wow. Itu kejadian yang lucu itu Bu, kejadian lucu sampai sekarang pun ingat ya. Iya. Nanti sampai rambut memutih pun masih akan ingat bahwa dulu Pak Ponco itu dianggap tukang ojek gitu ya, padahal tukang ojek juga. Yang mengantar gitu ya Pak ya. Iya, padahal tukang ojek juga, hanya istilahnya kan itu sebagai suami kan begitu untuk sekarang itu. Iya, baik. Terima kasih untuk selanjutnya yaitu tentang pandemi ya Bu Paska. Monggo Bu Paska. Iya, betul nih. Betul nih Pak Mul. Nah, untuk pandemi saat ini nih Bapak Ibu. Apa nih Pak kira-kira perbedaan melayani pada saat pandemi dan sebelum pandemi nih. Nih, boleh Pak Andre. Gimana nih Pak? Terima kasih. Sangat berbeda Bu Paska, Pak Mul. Pasti ini karena kalau dengan tatap muka kita bisa ketemu langsung dengan anak-anak, bisa ketemu langsung dengan orang tua. Tetapi dengan kondisi saat ini otomatis kita semuanya melakukan kegiatan secara daring. Nah, ini yang cukup berat juga, kita harus mendampingi Bapak Ibu karyawan, juga mendampingi anak-anak supaya tetap anak-anak itu mendapatkan pelayanan pembelajaran yang maksimal. Kenapa? Karena yang utama tentu kita adalah keselamatan dulu. Setelah keselamatan, maka kita bisa memberikan pelayanan pembelajaran. Jangan sampai anak-anak terpapar corona, kemudian menjadi berbahaya. Ini yang kita tidak harapkan. Maka pembelajaran secara daring kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, tentu saja ini juga ada efeknya. Artinya Bapak Ibu guru yang dulunya terbiasa tatap muka harus dengan cepat berubah. Maka di Tarakanita kita memberikan pelatihan-pelatihan. Selain pelatihan mandiri juga dari yayasan, juga kita saling memberi dalam satu unit. Kita saling belajar dengan adanya HSG, dengan adanya kelompok kerja guru. Ini kita saling belajar sehingga masing-masing guru menguasai teknik-teknik pembelajaran secara daring. Nah, ini yang sampai saat ini pun kita lakukan sehingga anak-anak dapat terlayani dengan baik. Memang tidak bisa dipungkiri juga pasti ada kekurangan-kekurangan, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kekurangan-kekurangan itu kita tutupi, kita usahakan perbaiki secara terus-menerus supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, prosesnya juga kalau kita lihat belajar Google Meet, belajar menggunakan Zoom, menggunakan Google Form dan aplikasi-aplikasi yang lain yang termasuk saat ini Tarakanita juga melengkapi dengan kamera interaktif di juri-juri. Sekarang sudah banyak
Nah, ini juga kita dalam rangka untuk mendukung itu tadi supaya pembelajaran bisa maksimal. Nah, ini juga perlu kesiapan hati dari teman-teman, baik guru maupun karyawan. Karena apa? Kalau Bapak Ibu guru dalam proses pembelajarannya, kalau Bapak Ibu karyawan kan untuk menyiapkan peralatannya, mendukung seperti itu. Tapi inilah keuntungannya di Tarakanita seperti yang saya sampaikan tadi, saling bekerja sama, saling mendukung, keluarganya kuat, sehingga ini yang menjadi meringankan juga, walaupun proses ini sangat cepat gitu. Iya ya Pak ya, karena gini Pak, karena kan teknologi digital itu sekarang itu semakin masif tuh Pak. Jadi teknologi digital itu harus dimanfaatkan untuk mendukung transformasi pendidikan tatap muka terbatas nih Pak. Tatap muka terbatas. Jadi persiapan apa sih Pak sebetulnya yang sudah disiapkan Tarakanita untuk melaksanakan ini tuh? Jadi ada istilah luring atau daring dan lain sebagainya. Banyak istilah sekarang sampai aduh. Coba Pak, dijelaskan apa yang sudah disiapkan Tarakanita itu Pak. Ya jelas sesuai dengan aturan pemerintah, kita pasti menyiapkan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas untuk saat ini. Sehingga nanti kalau sudah ada izin secara lengkap, seperti SMP sekarang sudah dicoba begitu, kita akan lakukan, termasuk sejak dari awal kita sudah menyiapkan wastafel maupun peralatan prokes yang lain, ada APD, ada hand sanitizer, ada termometer, kita siapkan semuanya, termasuk peralatan-peralatan yang lain begitu. Iya, kita siapkan semuanya Pak Mul, termasuk kita bekerja sama juga dengan lembaga kesehatan Pak Mul, supaya apa? Supaya nanti kalau benar tatap muka secara terbatas itu tetap ada yang memantau. Nah ini yang kita siapkan, termasuk pembelajarannya juga seperti yang kami sampaikan tadi, kita menyediakan kamera interaktif. Nah ini supaya apa? Supaya pembelajaran hybrid yang anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang di sekolah bisa terlayani secara bersama-sama. Jadi dari dua sisi ya, di sekolah ada muridnya, di yang lain itu juga dari rumah itu. Jadi ya nanti kalau pembelajaran terbatas begitu Pak Mul. Oh kita sudah siap itu Pak. Kamera interaktif kita sudah siap, masing-masing unit sudah ada. Ya memang belum lengkap, artinya masih harus dilengkapi lagi, tapi ini sudah siap gitu. Oh jadi ya kita sudah berusaha ya Pak ya, kalau kurang dikit-dikit itu ya nggak masalah, karena ini kan juga proses ya Pak, proses. Oke, terima kasih Pak Andre. Terus untuk Bu Dar nih, dari kacamata spiritual sebagai guru agama ya, ini apa sih manfaat dari pandemi ini? Kalau tadi Pak Andre menyampaikan bahwa dari teknologi itu berkembang pesat. Nah sekarang dari spiritualitas yang diajarkan apa tentang pandemi ini? Terima kasih Pak Mul ya. Dari pandemi ini pandemi itu sebetulnya tidak hanya memberikan kita dampak negatif ya, tetapi kalau saya lihat itu malah banyak juga manfaatnya atau banyak juga dampak positifnya ya Pak Mul ya. Iya. Kalau kami melihat bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Andri tadi ya, bahwa untuk sebagai seorang guru kalau dulu mengajar tatap muka itu dari jam 6.20 ya, jam 6.20 kita sudah briefing pagi, kemudian selesai jam 15.15, setelah itu kita pulang. Nah pulang itu biasanya tugas kita di rumah ya sudah, kita setelah itu beraktivitas untuk keluarga, ya untuk keluarga, kemudian untuk aktivitas yang lain. Tapi saat ini di masa pandemi ini kita bekerja mulai jam 8 ya, setengah 8 kita sudah briefing, kemudian jam 14 itu selesai. Namun demikian pelayanan kita terhadap peserta didik itu kita memberikan pelayanan yang terbuka. Artinya ketika anak-anak mengalami kesulitan di masa pandemi ini, ketika mengalami kesulitan dalam tugas atau dalam menyelesaikan beberapa hal, itu kita terbuka. Bahkan ada juga yang bertanya atau telepon ketika jam 10 atau setengah 11 ya, kita tetap melayani jika kita masih dalam keadaan siap begitu ya.
artinya kita terbuka. Nah, kemudian untuk masa pandemi ini yang kami ambil maknanya bahwa kita juga bersyukur ya dengan adanya pandemi ini, kita mau tidak mau harus berubah tadi ya. Iya, betul. Perubahan yang ke arah yang positif tentu saja ya. Tadi yang Bapak Ibu guru dan terutama saya sendiri, kalau dulu untuk IT itu memang jauh sekali ya. IT ya, Bu, paling tentang... paling banter PPT begitu ya Pak, PPT kemudian muter video. Nah, untuk saat ini kita dituntut untuk lebih dari itu. Bagaimana kita mengepas pembelajaran itu, mempersiapkan untuk yang PTMT itu ya, yang baik di sekolah maupun di rumah. Jadi semuanya dapat mendapatkan pelayanan yang sama. Dan kita pun juga mau belajar, bahkan belajar itu penting ya, bahkan kita saling belajar. Saya pun tidak malu belajar pada teman-teman guru yang muda, karena memang teman-teman guru yang muda itu IT-nya itu luar biasa. Jadi kami yang sudah memang agak berumur ini ngangsu kawruh atau belajar dari anak-anak muda itu, sehingga untuk jalannya pun juga kita bisa seiring bersama begitu. Oh gitu ya, Bu. Jadi ini Bu, apa dengan pandemi ini kita lebih tekun berdoa nggak kira-kira, Bu? Oke, Tarakanita mengajarkan seperti itu enggak? Karena saya lihat itu setiap sore itu ada novena, ada rosario itu antar wilayah dan dilakukan di rumah. Nah, itu tujuannya apa, Bu, itu sepertinya? Terima kasih Pak Mul. Dengan adanya masa pandemi ini sebetulnya kita diberi ruang yang lebih banyak untuk refleksi ya. Refleksi ke intern kita, refleksi ke diri kita masing-masing ya. Banyak waktu aktivitas kita dilakukan dari rumah. Bagaimana kita bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Kemudian bagaimana kita untuk mengajak anak-anak atau mengajak keluarga untuk bisa berdoa bersama. Kalau tadi kita yang tadinya sibuk dengan dunia kita masing-masing, nah kebetulan untuk pandemi ini banyak waktu di rumah. Terutama tadi yang disampaikan Pak Mul bahwa untuk di masa pandemi ini kita juga semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan tadi saling mendukung dalam doa ya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu ini ya yang sudah kita lakukan di wilayah Tangerang itu setiap malam ya kita mengadakan doa rosario dan novena Hati Kudus Yesus ya yang biasanya dilaksanakan selama kurun waktu 9 hari. Nah, itu juga bisa saling mendukung. Kita senang melihat wajah-wajah dari teman-teman kita, dari Bapak Ibu kenal ya? Iya, bisa sehat, saling kenal gitu ya. Cita-cita begitu kan kita berarti kita merasa didukung dan juga kita diberi kekuatan tersendiri. Iya, jadi itu sisi spiritualitasnya luar biasa ya Pak Mul ya. Sisi positifnya dari adanya pandemi ini ya, jadi kita lebih tekun berdoa, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih mesra, karena pandemi yang sudah kita lalui itu menghilangkan batas antar manusia, kasta dan derajat itu akan hilang. Jadi kalau pandemi itu bisa mengenai siapa saja. Itu jadi semua sama, tidak mengenal kaya, tidak mengenal jabatan, kesucian orang dan lain sebagainya. Begitu. Bu Yohana. Untuk Bu Yohana nih, gimana nih Bu Yohana dalam menghadapi pandemi saat ini nih Bu Yo? Kalau pandemi, saya langsung terucapnya begini, memberi, membuat, menciptakan perubahan. Itu pandemi luar biasa. Karena dengan adanya pandemi, yang memberi, membuat, dan menciptakan perubahan tadi memang benar-benar terjadi. Misalnya itu kita memberi, membuat, dan menciptakan perubahan dalam pelayanan kita di sekolah maupun tuntutan kita dalam bekerja. Itu sudah sangat berbeda dan berubah, maksudnya begitu. Mungkin tidak berubahnya terlalu bagaimana, tapi memang pasti berubah dan tuntutan pekerjaannya pun juga ini pasti mengalami pekerjaan yang berbeda. Misalnya bagaimana kita agar semua berjalan selaras, tetapi kita tidak ketinggalan gitu. Jadi semuanya itu kita harus
punya semangat di pandemi ini. Karena apa? Dengan pandemi ini kita itu harus punya semangat. Hanya karena pandemi kita harus dituntut menjadi lebih dari itulah, misalnya gitu. Terus karena dengan memanfaatkan pandemi kita bisa dituntut bekerja cepat, tepat dan cerdas gitu. Jadi memang kalau dilihat dari pandemi ini mungkin juga ada perubahan-perubahan di diri kita, itu kita banyak segi positifnya juga. Quality time dengan keluarga, kita ternyata juga bisa berdoa syafaat. Nah, seperti kata Budar bilang tadi, kita memang banyak merefleksikan diri ya Budar ya. Jadi kayak ibaratnya, apa sih yang pernah, yang kemarin-kemarin tidak kita lakukan, tapi dalam arti yang untuk lebih dekat, lebih mesra dengan Tuhan tadi, ternyata kita alami untuk saat ini. Gitu Pak Mul dan Bu Waska. Iya. Berarti yang lebih tepatnya saya garis bawahi tebel dan merah itu adalah memberi, itu tadi loh, memberi dan berbagi. Karena kita lihat banyak yang memberi dan hanya dicentel-centelin di apa itu namanya Bu Waska, di pagar. Karena itu juga demi untuk kesehatan kita semua, baik yang kita tolong maupun yang menolong. Jadi begini, untuk pandemi ini adalah, kalau menurut saya nih, saya juga punya pandangan sedikit tentang pandemi itu. Jadi dunia saat ini itu sedang memformat diri. Jadi siklus alamiah dunia itu bisa menyangkut apa saja. Itu jadi mekanisme alam yang berubah karena ulah manusia. Jadi ada mutasi gen, ada rekayasa genetika, ada efek nuklir, dan masih banyak lagi. Itu yang sudah kita lakukan. Terus dunia baru atau kita saat ini itu memasuki era peradaban yang baru. Tantangan sebagai manusia yang diberi akal dan budi, dan tentunya ini kita yang lewat dari yang lain, mohon maaf, maksudnya kita bukan berarti bagi mereka yang sudah dipanggil, tapi kita lolos dari lolos dari hal yang buruk kemarin. Jadi kita masih dipilih untuk masuk peradaban baru itu. Bagaimana kita bisa masuk ke peradaban yang akan datang itu lebih baik lagi tentunya. Itu kalau dari saya, Bu Waska, atau dari Bapak dan Ibu yang lain. Jadi kita masuk ke selanjutnya ya Bu Waska ya, pandemi kita. Iya. Jadi kita masuk pada potensi. Jadi tentunya potensi yang ada di Tarakanita. Jadi apa yang harus dimiliki atau digali oleh seorang Tarakanita. Jadi kalau di Tarakanita itu ada yang namanya pelayanan prima, ada yang cerdas berintegritas, ada yang satu hati satu semangat. Itu kadang-kadang pagi-pagi itu, karena anak saya di Tarakanita itu tahu-tahu berdiri itu terus mengucapkan satu hati satu semangat. Nah, itu maknanya apa sih sebetulnya? Monggo, siapa yang akan memulai Bu Waska? Silakan Bu Waska untuk memandu. Bu Yohana nih, Bu Yohana. Gimana nih Bu tentang potensi yang dimiliki oleh seorang Tarakanita itu seperti apa, Bu Yo? Ini Bu Waska, potensi yang kita punya itu harus kita olah terus. Misalnya apalagi lembaga dan sekolah sekarang sangat mendukung. Kita selalu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Terus dengan berbagai webinar, berbagai seminar, dan mengembangkan, pokoknya lembaga itu bagaimana sih biar Tarakanita sama karyawannya itu maju, pintar, cerdas, berintegritas, semuanya itu ada di Tarakanita. Nah, kita juga harus memiliki ciri khas. Misalnya kita dalam mengembangkan Tarakanita, misalnya dengan karakter Tarakanita yang kita tanamkan di
C5 plus CC5 plus tadi. Mungkin Bu Dari lebih Hafal nggak ngotot, itu? sama Mr. Andre lebih ngotot. Lebih Wih. ngotot. Mungkin yang berkompetensi itu Iya. Mr. Andre sama Bu Dari itu luar biasa. Oh, Nah, kalau saya lebih tertarik lagi dan sangat tertarik lagi misalnya di pelayanan prima. Pelayanan prima itu misalnya itu sangat apa ya, kita belajar dari situ tuh bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berpenampilan, bagaimana cara mengolah kepribadian kita tuh mengeluarkan aura yang positif, inner beauty-nya keluar misalnya seperti itu. Wih. iya. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita melayani sesama teman, sesama karyawan, dan terutama customer dengan anak didik kita gitu Pak Mul. Nah, semua itu harus kita kuasai. Tetapi semua itu harus kita lakukan dengan tulus Pak Mul dan Bu Paska. Kalau kita tidak melakukan dengan tulus, aura dan kepura-puraan itu pasti kelihatan. Tapi kalau kita Iya. melakukan dengan tulus, pasti pelayanan prima itu akan keluar auranya dari diri kita masing-masing. Terus bagaimana kita melayani dengan hati itu tadi. Jadi kalau kita melayani dengan hati, yang keluar dari kita itu bukan sesuatu yang minimalis, tapi loyalitas Minimalis. dan semuanya TOP BGT. Benar Apa itu? banget, Bu Yo. Top Waduh. banget. Oh, top banget begitu Iya. maksudnya. Jadi pelayanan prima itu intinya adalah mengolah hati ya. Mengolah hati terus supaya tidak melayani dengan marah-marah ya. Begitu atau bagaimana Bu Yana itu? Betul Pak Mul, pokoknya kita berusaha untuk senyum walaupun kita dicemberutin atau bagaimana. Dalam hati yang penting kita selalu berdoa, pasti kita dibikin jangan marah. Itu memang kita perlu proses Pak Mul. Iya, kadang-kadang kan pekerjaan numpuk, masih tanya ini itu tidak puas dengan jawaban kita ya. Begitu ya Bu Yana ya. Betul Pak. Yang penting pelayanan itu harus setulus hati ya Bu Yo ya. Betul Bu Paska. Oke. Kalau Pak Andre gimana nih Pak Andre? Pelayanan prima seperti apa Pak? Pengalaman prima, cerdas integritas, satu hati satu semangat. Wah, borongan ini Pak. Kayaknya, Pak. Luar biasa ini. Ya jelas kita sebagai mitra di dalam pelayanan suster-suster Tita Kasih Carlos Borromeus. Nah, ini pertama yang kita adopsi adalah bagaimana kita menghidupi teladan dari Bunda Elizabeth dan Santo Carlos Borromeus. Nah, ini yang perlu, yang utama dulu seperti itu. Artinya kita diajak untuk bagaimana menghidupi visi misi dari suster-suster Tita Kasih Carlos Borromeus yang dapat kita hidupkan, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari dalam melayani customer, peserta didik, orang tua, dan tentu saja melayani teman-teman juga. Karena kita di sekolah kan tidak hanya melayani peserta didik, tapi juga melayani teman-teman. Iya, betul. Saya sebagai kepala sekolah kan juga melayani teman-teman guru, teman-teman tata usaha dan sebagainya, kebutuhannya apa, supaya saling mendukung tadi Pak. Nah inilah yang perlu kita hidupi. Nah setelah itu baru kita tadi berdasarkan moto-moto tadi, cerdas, berintegritas. Nah, ini lagi kita jargonnya kita galakkan ya, betul. Nah, cerdas itu apa maksudnya? Ya tentu saja cerdas itu harapannya adalah orang yang pandai, yang memiliki kemampuan kerja otak yang baik, menggunakan logika yang baik di atas rata-rata orang lain. Harapannya seperti itu. Nah, cerdas itu ya bisa memiliki keterampilan memecahkan masalah. Ini juga semuanya dikatakan tadi di CC5 itu ada semua seperti itu, mencakup semuanya itu. Kemampuan belajar yang tinggi. Kemampuan belajar yang tinggi itu apa? Ya pengetahuan, ya keterampilan, yang psikomotorik. Itu semua secara utuh. Tentu saja juga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ini sangat penting. Orang pandai bisa memecahkan masalah, tapi kalau tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan ya akan
kalah juga kan sebetulnya. Ini yang dimaksud cerdas. Nah, apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas adalah usaha yang utuh, ya, usaha yang utuh yang didasari dengan kejujuran, kemudian kreativitas, karakter yang baik. Nah, ini kita yang terkenal dengan karakternya Pak Mul. Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak itu karakter itu kan menjadi kebanggaan kita. Banyak orang tua yang mengatakan kalau di Tarakanita itu karakternya bagus dan sebagainya. Ini maka cerdas berintegritas tadi semua itu didukung dengan pelayanan prima dari seluruh guru dan karyawan, memberikan lebih, ya. Jangan hanya minimalis lah gitu. Nah, itulah maka dikatakan pelayanan prima itu memberikan pelayanan lebih. Kalau ada anak yang kekurangan dalam hal pembelajaran, ya kita bantu. Ya, kita bantu. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap anak kan memiliki kemampuan yang berbeda. Betul. Kita tidak bisa menyamakan. Nah, itulah yang dinamakan pelayanan prima. Semuanya, tidak hanya guru karyawan, tapi semua warga yang ada di Tarakanita harus memberikan pelayanan prima, memberikan pelayanan lebih. Ini yang luar biasa ini penjelasan dari Betul. Pak Andre. Lengkap banget ya Pak Mul. Ini berarti begini Bu Pasca, jadi yayasan tidak salah pilih beliau menjadi kepala sekolah itu. Iya, benar banget. Udah mendarah dan mendaging begitu ya. Mendarah daging ya Pak Mul ya. Mendarah daging ini Tarakanitanya. Sekarang Bu Darni. Iya. Pertanyaannya sama Bu. Apa perlu saya ulang Bu pertanyaannya Bu? Boleh, silakan Pak. Oh, jadi ini apa yang harus digali dari Tarakanita itu. Jadi yang meliputi pelayanan prima, cerdas berintegritas, terus satu hati satu semangat. Oke, silakan, terima kasih Ibu. Pak Mul ya. Oke, keunggulan pelayanan di Tarakanita itu kita memang mengembangkan pelayanan prima. Bagaimana kita melayani customer, melayani orang tua, melayani peserta didik itu memberikan yang terbaik, ya. Yang terbaik termasuk di dalam pendidikan, kemudian di dalam karakter tadi yang memang kita di situ untuk karakter itu memang kita memang sungguh-sungguh dihidupi ya dari spiritualitas Bunda Elizabeth itu, kemudian bagaimana kita menghidupi nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk tadi yang disinggung-singgung oleh Bu Yohana ya, CC5+ ya, bagaimana kita menanamkan nilai compassion itu adalah berbela rasa ya. Jadi untuk anak-anak itu diharapkan terutama di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini bagaimana kita compassion, berbela rasa terhadap sesama ya, apa yang dapat kita lakukan mulai dari keluarga, dari tetangga, kemudian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tadi celebration, ungkapan syukur ya, ungkapan syukur di masa pandemi ini kita juga kita diharapkan untuk senantiasa bersyukur dan juga senantiasa untuk bekerja dengan cerdas ya, bekerja dengan penuh hati ya. Kemudian kalau kita lihat tadi untuk kompeten atau kompeten ya, itu bagaimana kompetensi kita itu juga diaktualisasikan ya. Artinya kita yang bekerja di Tarakanita itu tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas emosional ya. Bagaimana kita melayani orang tua, melayani peserta didik, terutama peserta didik yang dalam ini istimewa, kita juga harus mendampingi mereka sehingga mereka pun juga bisa berkembang dengan baik. Kemudian kita juga cerdas secara spiritual ya. Artinya kita kecerdasan spiritual ini yang membungkus bagaimana tingkah laku dan tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari itu yang mencerminkan Tarakanita, yang mencerminkan Tarakanita yaitu cerdas berintegritas ya, cerdas berintegritas dengan memiliki karakter yang senantiasa meneladan Bunda Elizabeth ya. Integritas tadi berarti kedalaman hati ya, kedalaman hati, kemudian dedikasi yang tinggi ya, kita bekerja dengan sepenuh hati, kemudian dengan cerdas, kemudian satu hati satu semangat. Artinya kita memiliki semangat yang dijiwai oleh Bunda Elizabeth untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita layani.
Luar Tepuk biasa. tangan luar biasa. Semua jawaban para narasumber kita tentang berintegritas, pelayanan Iya. prima, itu luar biasa ya Jadi, Pak Mul ya. sesuai dengan tema ini tadi ya. Sesuai dengan jargon ya, karena perubahan berawal dari ya. kita. Betul Jadi, banget Pak Mul. Iya, berarti begini ya. Berarti kita sekarang harus bisa membedakan ya antara bekerja dan berkarya ya. Jadi kalau bekerja kan begini, doing something, jadi melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu, berfokus pada melakukan pekerjaannya saja, targetnya apa, dan itu yang harus dilakukan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, itu kalau bekerja. Tetapi kalau berkarya, yaitu giving something, itu adalah selalu melihat ke depan. Jadi kita itu harus melihat ke depan. Tarakanita ke depan itu seperti apa. Jadi tidak hanya berfokus pada pekerjaan saja. Tidak berfokus pada pekerjaan saja. Tetapi harus berpikir bagaimana cara kita atau kita bisa membagikan ke orang lain. Nah ini, membagikan ke orang lain ini ya, spedol merahnya itu membagikan ke orang lain apa yang sudah kita dapat di Tarakanita untuk kecerdasan dan kesejahteraan untuk orang lain. Itu berarti mulai sekarang harus kita bedakan ini antara bekerja dan berkarya. Kita akan lebih fokus untuk berkarya, bukan bekerja lagi. Begitu? Terus betul sekali, untuk Pak Mul. Iya Bu Pasca. Terus ini selanjutnya apa ini? Tentang moto nih Pak Mul, moto. Ngomong-ngomong tentang pelayanan. Tadi kan sudah pengalaman Iya. Suka duka dulu seperti apa? Terus ada pandemi. Terus ada yang harus dilakukan untuk melayani di Tarakanita itu apa? Nah, tentunya kita punya moto ya Bapak Ibu ya. Nah itu, monggo silakan. Siapa yang akan memulai memberikan moto tentang hidup, tentang semangat untuk berkarya di Tarakanita? Bu Daryati nih, apa nih Bu moto yang dimiliki oleh Ibu dalam melayani? Oke, terima kasih Bu Pasca ya. Moto yang selalu kami hayati dalam kehidupan saya sehari-hari yaitu time is grace ya. Waktu adalah rahmat ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan waktu kepada saya itu pasti punya tujuan, punya rencana. Dan itu saya percaya bahwa dengan waktu yang diberikan itu Tuhan akan memberikan rahmat yang dibutuhkan ya. Dengan waktu yang ada itu saya berusaha untuk tidak hanya tadi yang disampaikan Pak Mul ya, bekerja untuk diri saya sendiri tetapi juga bisa berkarya. Artinya berkarya itu menghasilkan sesuatu kepada orang lain dengan apa yang kita miliki, yaitu dengan melayani di dalam keluarga, melayani sesama, kemudian orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Terima kasih. Wow, luar biasa motonya. Lalu untuk Bu Yohana, moto nih Bu, moto yang dimiliki oleh Ibu dalam moto melayani. Yang saya miliki mungkin sangat sederhana Bu Pasca. Ya. Dan mungkin teman-teman juga sudah biasa dengar moto ini, mengucap syukur dalam segala hal. Tapi maknanya sangat luar biasa mendalam Bu Pasca. Misalnya gini, kita mengucap syukur dalam segala hal itu misalnya semua atau segala sesuatu itu tidak diukur dengan berapa banyak sih yang kita terima atau kita dapatkan, tapi berapa besar sesuatu itu bermanfaat buat kita, buat orang lain dalam hidup kita, dan itu sangat berarti nggak? Itu motonya. Jadi sesuatu yang primer kalau kita olah, kalau kita syukuri itu akan menjadi sesuatu yang sekunder. Itu Bu Pasca dan Pak Mul. Terima kasih. Oke, kalau bersyukur itu rasanya apa-apa itu jadi gampang ya Bu Yohana. Yang penting bersyukur dalam keadaan apapun begitu ya Bu Yo ya. Bu Pasca. Apalagi masa pandemi ini, bersyukur itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat memang itu sangat dituntut, memang harus seperti itu.
Iya ya, Betul jadi tidak sekali. hanya sekedar di tanggal 25 aja ya Bu ya, bersyukur itu. Betul. Jadi Bisa aja Pak Mul. di sepanjang hari ya harus bersyukur terus. Betul, Oke. Pak Mul. Setiap hari tanggal 25 Pak Mul, sehingga kita bersemangat Oh, begitu ya. Jadi tanggal kita ganti 25 gitu ya tanggalnya Iya, itu ya. betul. Oh ya, berarti Bu Yohana yang pusing itu membuat daftar gajinya itu setiap hari itu, setiap tanggal 25 itu. Oke, nggak apa-apa, karena untuk penyemangat kita, mulai sekarang kita ganti tanggalan kita menjadi tanggal 25 terus. Pak Andre, monggo. Ya, Moto kalau saya motonya adalah melayani dengan sepenuh hati. Ini menjadi penyemangat Pak Mul, karena kalau kita kadang-kadang pekerjaan berat, banyak, menumpuk, itu menjadi penyemangat. Saya itu memiliki moto melayani sepenuh hati, berarti saya juga harus tetap dengan semangat ini harus terselesaikan dengan baik begitu. Ini yang tetap dihidupi terus. Akhirnya nyampe juga kan begitu, hanya sedikit demi sedikit juga tugas-tugas itu bisa selesai dengan baik. Beban kerja kita akhirnya jadi enteng kan begitu. Karena kan struktural kepala sekolah itu dipres dari atas ya Pak. Dari atas dipres, dari bawah juga dipres, akhirnya di tengah ya. Ya. Di tengah terus semoga tidak tipis saja Pak Andre. Tadi saya lihat sudah, karena apa tadi motonya itu melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Nah, itu yang menjadikan tetap memotivasi untuk tetap memotivasi diri ya untuk lebih lagi di Tarakanita. Ya. Moto sudah, terus ini tadi kan sudah berpuluh-puluh tahun ya di Tarakanita, dari tahun 1900 berapa tadi? Pak Andre 1999 kalau saya. Iya, 99. Nah, tentunya kan ada nilai-nilai yang bisa diwariskan itu untuk generasi kita yang akan datang, kader-kader muda kita yang akan datang nih. Sekarang kan banyak guru baru tuh Pak, karyawan baru. Nah, itu nilai-nilai apa yang harus diberikan di situ Pak? Kalau nilai-nilai jelas pasti menghayati teladan dari Bunda Elizabeth ya Pak ya, itu pasti itu. Ya kalau pesan saya yang jelas untuk teman-teman yang baru ini berikan yang terbaik untuk Tarakanita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi talenta-talenta itu dikembangkan dan juga berbagi pada yang lain. Seperti tadi dikatakan oleh Bu Daryati, kita yang tua-tua itu kadang-kadang terkait dengan IT itu kan kalah ya. Apalagi saya tapi, Pak, saya itu sudah aduh. Nah ini dengan yang muda-muda ini harus juga berbagi pada yang tua, karena memang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dengan kolaborasi mari kita dukung supaya Tarakanita itu tetap maju, karena bisa maju itu karena kerjasama tadi, kekeluargaan kita itu tetap kita pupuk terus. Jangan sampai nanti yang tua-tua yang dulu memupuk kekeluargaan ini akhirnya nanti satu persatu berkurang, jadi hilang ini, jangan sampai ini. Iya betul. Nah, ini betul. Yang perlu kita kembangkan. Jadi intinya itu yang tua itu jangan malu bertanya untuk sama yang muda begitu ya Pak ya. Betul. Yang tua jangan malu sama yang muda juga harus mau berbagi. Jadi harus sama-sama. Dan yang tua, ya maaf ya, saya menyebutnya yang tua atau senior ini Pak sebaiknya Pak. Jadi yang senior pun juga jangan jangan merasa karena senior, saya sudah bisa begini kok, kan nggak boleh juga ya seperti itu Pak ya. Betul. Kolaborasi Pak, di lambang Tarakanita juga ada biru tua, biru muda. Kolaborasi antara yang tua dan yang muda ini yang juga kita hayati, kita kembangkan juga. Di lambangnya juga ada seperti itu. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri begitu. Saling mengisi gitu ya Pak ya. Betul. Saling Mas.
Balik Oke, lagi Bu. tadi Pak Mul, karena kan di Tarakanita itu kekeluargaannya sangat tinggi. Jadi nggak ada tuh Pak Mul yang namanya kamu senior, aku junior gitu Pak Mul. Jadi saling berkolaborasi tadi seperti kata Pak Andre itu. Saya sampai salah nyebutin nih. Iya, karena itu Bagi berat. ilmu ya Bu saya. Nyebut kolaborasi itu susah. Karena memang itu harus apa ya namanya kembali ke diri kita mau masuk ke dunia muda atau masih ke dunia tua terus, kan bisa seperti itu. Iya, Sekarang betul, Bu Daryanti nih kayaknya sudah muntup ini ingin menjawab tentang apa namanya tadi motivasi atau ya, apa yang akan diberikan untuk kader-kader muda atau tulang punggung ya, yang akan membawa Tarakanita selanjutnya setelah kita pensiun ya. Monggo Bu. Betul Pak Mul ya. Jadi untuk teman-teman yang muda dan untuk kita semua ya, kita semua juga tetap selalu untuk memperbaharui diri ya, untuk selalu memotivasi diri ya Pak Andri ya. Meskipun kita apa ya dianggap untuk sedikit senior begitu ya Pak ya, tetapi tetap selalu bersikap rendah hati dan juga memotivasi diri. Yang jelas saya ada beberapa hal Pak Mul ya, yang mungkin bisa untuk menjadi motivasi kita ya. Yang pertama itu kita selalu siap sedia menerima tugas yang dipercayakan kepada kita itu Pak ya. Itu penting ya, karena di dalam menerima tugas itu biasanya ada yang mempertimbangkan ya, berat ringannya, untung ruginya dan sebagainya ya Pak Andre ya. Padahal kita di Tarakanita itu kita siap sedia menerima tugas yang dipercayakan kepada kita ya. Kemudian yang kedua itu mau mengembangkan diri ya. Nah, banyak hal kita banyak potensi ya, sebetulnya kita semua diberi kemampuan potensi yang luar biasa ya, bagaimana kita mengembangkan diri kita ya. Nah, setelah mengembangkan diri kita berusaha untuk bisa melayani ya, bisa melayani demi untuk mengembangkan diri kita, juga melayani demi Tarakanita, dan yang ketiga yaitu melayani untuk kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bu Pasca. Luar biasa Pak Mul. Iya. Sebagai kaum muda nih sangat termotivasi nih dari para narasumber kita pada malam hari ini. Ini terakhir nih, Bu Yohana ini. Ya, untuk apa Bu yang Yohana akan diberikan untuk motivasinya. tenaga administrasi paling tidak ya? Itu semangat apa Bu? Semangat tidak loyo Pak. Seperti kata Bu Dar tadi, kita itu jangan minimalis lagi. Kita jangan menimbang-nimbang. Kalau kita mendapat tugas, ya kita harus sesuai dengan gini loh. Oh, saya itu memang ladang saya di sini dan saya bekerja dengan hati. Jadi kita ya harus punya loyalitas dan kita harus mengutamakan tugas itu. Dan nah di situ kita mengajak teman-teman muda kita. Saya mungkin sudah gaptek, makanya saya belajar dari Bu Pasca, dari Pak Mul. Nah itu kan kaum muda, walaupun Pak Mul sebenarnya sudah tua atau Nah ini apalagi. Nah makanya saya mengajak kaum muda, ayo jangan loyo. Karena apa? Di sekolah Tarakanita kalau kita loyo, kita bakalan ketinggalan jauh. Malu bertanya, bukan sesat di jalan, tapi malu bertanya, tidak bertanya tadi, maka akan tersesat, kita akan ketinggalan semuanya. Makanya ayo Bapak Ibu yang masih muda, bekerja dengan hati, jangan loyo. Apa yang ada di diri Bapak Ibu semuanya kembangkan, terus saya diajarin gitu loh. Jadi semuanya saling mendukung. Oh, jadi tidak malu-malu gitu ya Bu ya? Betul, jangan tidak malu-malu. Walaupun bisik-bisik gitu ya? Iya. Bisik-bisik. Tolong dong diajarin begini gitu ya? Iya, jadi pokoknya keluarkan kemampuan semuanya. Kalian tapi itu tadi, walaupun mengeluarkan kemampuan semuanya, tetap mengandalkan Tuhan, itu yang nomor satu, Pak. Oh iya. Jadi intinya semangat tanpa sambat gitu ya Bu
Bu Yana? Leres Pak Mul. Nah, kalau sudah semangat yo ojo sambat-sambat kan gitu. Sambat Oke. malah menjadi lebih capek lagi nanti kalau sambat. Oke. Baik. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, kita sudah sejam lebih ya Bu Paska ya. Oh iya, nggak terasa ya Pak Mul, saya saking asiknya nih. Saya sampai lupa ternyata udah 1 jam ya Pak Mul ya. Nah, gini. Sebelum ditutup ini Bu Paska. Jadi ada closing statement dari setiap narasumber. Iya. Iya, jangan lama-lama ya karena ini sudah mau ditutup. Siapa dulu yang sudah mempersiapkan? Atau silakan. Pak Andre, monggo dimulai. Mungkin dari saya dulu Pak. Ya jelas saya pesan kepada teman-teman semuanya dari warga Tarakanita semuanya, mari kita berjuang untuk Tarakanita maju, untuk perkembangan Tarakanita ke depannya. Terima kasih Pak Andre. Budar? Yang jelas kami berterima kasih kepada Tarakanita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarya, untuk berkembang, dan untuk bersama-sama Tarakanita dalam suka dan duka. Maju terus Tarakanita. Terima kasih. Maju terus Tarakanita. Maju Bu Yohana, disambung. Kalau saya tetap satu hati, satu Tarakanita. Tarakanita yes. Satu semangat. Satu hati, satu semangat, Tarakanita yes. Yes. Karena Tarakanita yang membuat saya untuk terbentuk dalam segala hal. Jadi terbentuk dalam segala hal yang positif, Pak Mul. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa, berarti karena perubahan berawal dari kita. Itu yang harus tetap kita pegang untuk semangat kita membangun Tarakanita. Iya, jadi tadi sudah banyak panjang lebar kita sudah mengetahui Tarakanita itu yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa, dan yang akan datang itu seperti apa. Jadi untuk Tarakanita itu intinya adalah sekolah yang mengajarkan karakter, begitu ya. Mengajarkan karakter, terus jangan lupa kalau sudah berkarakter itu adalah kita harus berbela rasa. Itu Bu Paska. Betul banget Pak Mul. Terus ada nomor cantik sekarang itu Tarakanita. Jadi nomornya itu di 021 546 94 51. Nah, itu nomor apa Bu ya? Bu Paska. Iya. Itu nomor cantik Tarakanita Pak, itu untuk pendaftaran calon peserta didik baru nih. Ngomong-ngomong Pak Mul, kita sudah buka nih dari bulan September kemarin. Tanggal 7 ya? Iya, tanggal 7 kita sudah buka ya Pak Mul ya. Jadi buat para orang tua di luar sana yang sedang kebingungan, yang anak-anaknya pengennya mau masuk di mana nih, langsung aja tadi. Silakan simpan nomor cantik yang disebut oleh Pak Mul tadi. Saya Betul ya ulang Pak Mul lagi ya? Iya, saya ulang lagi ya. Iya. 021 546 94 51. Oke, mantap. Dan acara kita malam hari ini sudah selesai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre, Budar, dan Bu Yohana yang sudah memberikan sesuatu atau semangat untuk kita sebagai karyawan Tarakanita. Monggo Bu Paska. Ya, kami juga sangat berterima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan siaran langsung pada malam hari ini, yaitu podcast Tarakanita. Jangan lupa
Terus pantengin YouTube-nya KB, TK, SD, SMP, SMA, Tarakanita Citra Raya. Karena masih banyak banget nih acara yang sangat menarik. Betul ya Pak Mul ya? Iya, Ada banyak apa lagi sekali. nih Pak Mul selain podcast? Nanti kan ada podcast lagi nih. Ada pastinya tentunya juga ada perlombaan gitu ya Pak Mul ya? Iya, masih banyak acara-acara yang ada di situ. Jangan lupa itu tadi, pantengin begitu. Ya, betul sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe betul, dong like, Pak Mul komen. tentunya. Itu harus, kalau sekarang sebagai anak muda harus itu, jangan sampai lupa. Iya, supaya tidak ketinggalan informasi ya Pak Mul ya. Iya, betul. Oke. Jangan lupa nih jargon kita apa nih Pak Mul? Karena perubahan berawal dari kita. Ini belum kompak dengan narasumber. Oh Coba iya, ya dong para narasumber. Narasumber dibuka semua itu, open mic. Iya, oke. Kita kasih aba-aba ya, karena kita kan jauh-jauh nih. 1, 2, 3. Karena perubahan berasal dari kita. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Sampai jumpa di lain kesempatan. Di lain kesempatan.